Saya hormati aparat polisi Ormas atau intel kah? Yang saya hormati, pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya segera bebaskan tanpa syarat 7 tahanan politik Papua di Balikpapan, Kalimantan Timur, Kinauna, Amologo, Nimo, Koyao, Koha, Kosa, Tabea, Ufa, Nayaklak, Wiwo, Amolokme, Yepumam, Darun, Majires, Wanimbewa, Wah, 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 Wah. Bermula dari rasis, bermula dari represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan ormas reaksioner terhadap mahasiswa Papua pada tanggal 15 Agustus 2019 di kota Studi Malang dalam aksi memperingati 57 tahun perjanjian New York yang ilegal dan cacat secara hukum internasional. Hal ini kemudian berlanjut dengan penyerangan dan pengepungan asrama mahasiswa Papua Kamasan 3 Surabaya pada tanggal 16 sampai dengan 17 Agustus 2019 oleh aparat TNI dan Polri, Satpol PP, dan ormas reaksioner yang di-backing aparat. Penyerangan brutal ini dipicu atas beredarnya foto sebuah bendera merah putih yang dibuang ke dalam selokan tepat di depan pagar asrama mahasiswa Papua. Dalam penyerangan tersebut disertai dengan cacian makian juga ujaran rasis. Peristiwa ini secara spontan disikapi oleh masyarakat Papua di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat di berbagai kota dan kabupaten dalam demonstrasi besar-besaran yang kemudian direspon oleh pemerintah Indonesia dengan pembatasan jaringan internet. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengirim 6.000 lebih militerisasi ke Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kualitas kebebasan, hak sipil dan hak politik yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat 2HAM yang telah diratifikasi dalam Konstitusi Indonesia pun sangat buruk dalam penerapannya. Pembungkaman ruang demokrasi sering dialami oleh rakyat Papua yang ingin menggunakan hak politiknya dalam menyampaikan pendapat secara damai di muka umum justru sering dikriminalisasi dan tuduhan makar. Hal ini dibuktikan dengan adanya penggunaan pasal makar untuk menangkap dan menahan aktivis Papua, aktivis politik Papua dan aktivis pembela HAM di Papua oleh aparat kepolisian Republik Indonesia. Seperti 7 tahanan politik Papua yang dipindahkan dari Lapas Jayapura pada tanggal 04 Oktober 2019 ke Lapas Balikpapan tanpa didampingi oleh penasihat hukum mereka dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua. Mereka kini ditahan dengan pasal makar 106 dengan tuduhan tuntutan ancaman penjara yang dinilai sangat diskriminatif terhadap Mohtar Tabuni 17 tahun penjara, Agus Kosa 15 tahun penjara, Stephen Itla 15 tahun penjara, Ferry Gombo 10 tahun penjara, Alexander Gobay 10 tahun penjara, Irwanus Urop Mabin 5 tahun penjara, dan Hengki Hilopok 5 tahun penjara yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Umumnya mereka ditahan karena dituduh menjadi dalang
aksi di masa rakyat dan atau terlibat aksi demonstrasi terkait peristiwa rasis yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, yang mana tujuan jaksa penuntut umum tersebut pun dinilai sangat rasis dan diskriminatif karena rakyat Papua dianggap tidak dapat menilai dan menuntut apa yang baik dalam benar bagi dirinya sendiri korban rasisme. Sementara pelaku ujaran rasisme seperti Syamsul Arifin, oknum aparat sipil negara atau ASN, hanya dijatuhi hukuman 5 bulan penjara. Tri Susanti, pengurus FPKPPI, hanya dijatuhi hukuman 7 bulan penjara, dan anggota TNI Polri dan anggota TNI pelaku rasis sekaligus pelaku awal penyerangan asrama mahasiswa Papua yang juga memprovokasi massa yang hingga sekarang prosesnya belum jelas. Penangkapan dan penahanan para aktivis Papua, penangkapan dan penahanan para aktivis Papua tersebut jelas merupakan bentuk dari pembungkaman demokrasi, padahal menyampaikan pendapat yang diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga kami berpendapat bahwa penangkapan dan penahanan terhadap aktivis politik Papua berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi objektif yang ada dan berdasarkan hukum yang berlaku tidak dapat dibenarkan. Di sisi lain, segala bentuk pembungkaman terhadap ruang demokrasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum dan HAM. Oleh karena itu, kami Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Surabaya menuntut: 1. Segera bebaskan tanpa syarat tahanan politik Papua di Kalimantan. 2. Segera bebaskan tahanan politik Papua yang ada di seluruh tanah Papua. 3. Segera tarik militer TNI, Polri, organik dan non-organik di tanah Papua. Seluruh kasus pelanggaran HAM di tanah Papua. Nomor 4. Segera tangkap dan adili aparat negara pelaku pelanggaran HAM dan tuntut usut tuntas seluruh kasus pelanggaran HAM di tanah Papua. 5. Segera buka ruang demokrasi seluas-luasnya bagi rakyat bangsa Papua. Segera buka. Nomor 6. Segera buka seluas-luasnya akses jurnalis nasional maupun internasional ke tanah Papua. Nomor 7. Segera cabut dan tutup izin perusahaan-perusahaan multinasional dan internasional di tanah Papua. Nomor 8. Segera hentikan kriminalisasi aktivis politik dan pembela HAM di seluruh Indonesia. Nomor 9. Segera balikan hak menentukan nasib sendiri bagi solusi demokrasi bagi bangsa West Papua. Surabaya, 16 Juni 2020. Koordinator aksi.